teman-teman, jadi kemarin itu aku habis konsultasi pasca endoskopi karena harus dicek gimana perkembangannya. Nah, dan kemarin tuh aku juga bertanya sama dokter spesialis penyakit dalam yang nanganin aku sampai dengan saat ini. Dok, kenapa sih aku udah ngalamin GERD ya, asam lambung ini kurang lebih 2 tahun kok nggak sembuh-sembuh? Ternyata ada beberapa faktor guys ya, dan dokter aku tuh kemarin menjelaskan panjang lebar dan memberikan tips-tips ke aku apa saja yang aku harus lakukan, apa saja yang aku harus hindari. So, buat kalian yang penasaran, pastikan terus nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku akan sharing lagi pengalaman aku ya. Kebetulan kemarin itu hari Jumat, jadwalnya konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam. Dan kemarin itu aku juga sharing dan tanya-tanya ke dokter spesialis penyakit dalam yang nanganin aku, dok, kenapa sih ya aku tuh ngalamin asam lambung atau GERD ya, dan GERD ini sudah kurang lebih 2 tahun. Kenapa sih lama banget sembuhnya? Jadi aku tuh dikasih beberapa tips ya, dan juga dijelaskan beberapa yang menyebabkan asam lambung itu tak kunjung sembuh. Nah, jadi buat kalian yang penasaran apa aja, simak video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe ya. Pasca endoskopi ya 2 minggu yang lalu, alhamdulillah sih udah pemulihan, udah mulai membaik, tetapi dokter aku menyarankan untuk terus atau untuk tetap mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter ya, karena obat-obatan itu harus terutama lambung ya, harus sesuai dengan resep dokter. Nah, setelah itu, setelah dicek, alhamdulillah sudah perlahan membaik. Yang jelasnya itu dia ya, pantangan-pantangannya harus dijauhi ya. Nah, jadi teman-teman, aku menderita GERD ya, asam lambung ini parah-parahnya itu kurang lebih 2 tahun, tapi mulai berasa terus-menerus itu kurang lebih 1 bulan ini, sehingga aku memutuskan endoskopi. Nah, kenapa sih dok aku nggak sembuh-sembuh ya, padahal aku udah mengkonsumsi banyak obat, ramuan herbal, obat-obat tradisional, ternyata aku tuh masih sama aja, sembuh kambuh lagi, sembuh kambuh lagi. Nah, jadi ada beberapa hal yang menurut dokter yang nanganin aku yang menyebabkan asam lambung itu tidak sembuh-sembuh. Nah, yang pertama itu adalah dari faktor makanan. Jadi, kita kan biasanya sudah mengetahui nih pantangannya, misalnya nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan asam, kecut, nggak boleh makan makanan yang bergas, minuman-minuman yang alkohol, soda, kafein. Udah tahu ya sebenarnya, tetapi kita masih coba-coba, itu benar-benar nggak boleh ternyata ya. Nah, karena biasa juga ini kita cuma dikit doang, itu sebenarnya nggak boleh ya. Kalau misalnya pengen cepat sembuh, harus jauhi benar-benar pantangannya ya, pada masa-masa pengobatan, apalagi kalau merasa lambungnya suka perih atau suka kambuh terus. Jadi yang pertama itu adalah makanan. Jadi kita harus benar-benar jauhi ya. Kalau aku ya, yang aku jauhin saat ini adalah dari dokter aku. Jadi ini aku nggak mengada-ngada, karena aku itu ditangani oleh 3 dokter spesialis penyakit dalam. Jadi makanan yang aku hindari itu adalah yang asam-asam, kemudian yang pedas. Ya, yang pedas itu cabai, mau cabai merah, mau cabai rawit itu nggak boleh dulu ya kalau masih proses pengobatan atau masih proses pemulihan. Kemudian kafein ya, seperti teh itu jangan dulu, kopi juga, mau kopi instan, kopi apapun jangan. Kemudian hindari makan mie instan, merokok itu juga nggak boleh. Kemudian yang bergas ya, seperti bawang-bawangan, bawang bombay, bawang putih, bawang merah itu dihindari dulu ya. Kemudian kol, brokoli, kembang kol, kemudian ternyata toge juga ya termasuk. Tapi aku sih alhamdulillah kalau konsumsi toge nggak begitu berasa ya. Jadi, tapi buat kita yang saat ini lagi masa penyembuhan itu dihindari dulu ya. Dan juga jangan minum minuman yang alkohol ya, itu juga nggak bagus. Itu adalah menurut dokter aku ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin sembuh ya udah hindari aja dulu selama pengobatan ya, atau selama kita misalnya merasakan nih kambuh-kambuh terus, jadi harus benar-benar dihindari. Yang kedua adalah ini yang aku alami. Aku itu udah pantang makanan tapi masih kambuh. Kenapa? Karena stres. Aku itu banyak pikiran banget, sampai saudara-saudara aku, keluarga aku, teman kantor aku selalu ngomelin, "Bunda, mikirin apa sih? Nggak usah dipikirin, udah dibiarin aja, diplong aja," gitu. Tapi tetap aja ya, namanya manusia kan ya, pasti ada aja yang dipikiran, ya ada aja yang dipikirin. Jadi menurut dokter ya yang nanganin aku, dengan tingkat stres orang yang tinggi itu juga akan memicu asam lambung kita naik bahkan sampai ke tenggorokan.
Jadi bahaya, harus hati-hati, nggak boleh stres. Jadi tips aku saat ini itu adalah mencari teman curhat, mencari hiburan, film-film yang aku suka. Jadi itu adalah saat ini aku suka nonton film-film yang waktu aku SMA. Jadi aku tuh merasa happy tanpa beban. Itu adalah tips aku. Aku mendengar lagu-lagu yang zaman-zaman dulu yang aku suka, yang zaman-zamannya aku SMP, yang zamannya aku SMA. Jadi menurut aku itu ya udah relax aja tanpa beban ya, meskipun sebenarnya ada. Jadi kita happy nonton-nonton film, misalnya main sama teman. Jadi jangan suka menyendiri kalau kalian yang merasa punya asam lambung atau GERD. Jadi kalau yang memiliki tingkat stres yang tinggi itu juga akan memicu asam lambung kita tinggi ya, bahkan naik ke tenggorokan. Jadi hati-hati ya. Nah setelah aku konsultasi dengan dokter, dia nanya makanan aku gimana, semuanya itu udah oke ya, aku udah pantang semuanya. Tapi karena aku stres ya, jadi itu adalah yang aku lakukan, mendengarkan musik, nonton sinetron-sinetron yang aku suka, happy, gabung sama teman-teman. Jadi teman-teman kantor aku itu selalu mereka mengingatkan, Bun, makan dulu. Jadi 3 jam sekali tuh aku makan dengan porsi dalam porsi sedikit ya. Dan juga menunya ya menu-menu nasi putih, kemudian sayur bening, wortel, dan bayam. Itu yang aku makan. Nah, selain stres dan juga pantangan yang harus dihindari, juga perhatikan posisi tidur. Nah, dokter juga nanya kemarin, kamu gimana posisi tidurnya? Kalau misalnya merasa lambung kamu lagi nggak enak nih, jangan main tidur aja, jangan asal tidur. Jadi itu ternyata penyakit GERD ya dan asam lambung itu benar-benar banyak aturannya ya, apalagi pada saat tidur. Jadi kalau misalnya kita ini tidur harus lebih tinggi bantalnya. Jadi itu sekarang aku tidur itu bantalnya ada 3. Hati-hati ya, karena takutnya kalau misalnya bantalnya lepek, itu nanti asam lambung dengan mudahnya naik ke tenggorokan kita. Kalau bantalnya kita tinggi, jadi itu dia nggak bakalan naik sampai ke tenggorokan ya, atau nggak bakalan naik asam lambung kita, pokoknya aman. Dan aku sudah membuktikan ya, jadi semalam itu aku tidurnya dengan bantal 3, alhamdulillah. Aku kan biasa bangun jam 3 pagi ya, sholat. Nah setelah itu, biasanya kan ada sendawa-sendawa atau apa, itu kan gasnya berarti lagi naik ya. Alhamdulillah sih sampai pagi ini, aku juga olahraga tadi, alhamdulillah masih aman ya. Pokoknya aku berdoa ini nggak bakalan kambuh lagi. Jadi posisi tidur ya. Dan juga kalau misalnya kalian miring, itu jangan lama-lama miring ke kiri atau ke kanan. Kalau aku sih biasanya ya, lebih sering itu miringnya ke kiri. Pokoknya diatur senyaman mungkin ya. Dan juga jangan menggunakan pakaian-pakaian ketat, apalagi pada saat tidur. Jadi itu adalah yang ketiga ya. Nah selain itu juga, kalau kita makan harus dikunyah. Jadi itu adalah jangan memaksa lambung kita untuk bekerja ekstra. Karena kalau misalnya kita kunyahnya itu asal-asalan, ternyata itu sangat berpengaruh. Kalau aku kan biasa ya, apalagi makan buru-buru itu bahaya banget. Aku kan biasa pagi-paginya, udah telat nih, udah jam 6 lewat. Jadi aku tuh makannya buru-buru banget. Itu juga sangat berpengaruh. Jadi kita harus kunyah dengan sempurna. Karena penyakit GERD dan asam lambung itu ternyata harus dianjurkan makan makanan yang lembek ya, seperti bubur. Tapi kalau misalnya kita pengen makan nasi, boleh-boleh aja, tapi harus dikunyah sempurna ya, dikunyah meskipun lama demi lambung kita ya. Jadi harus dikunyah banget. Semua makanan yang kita makan harus dikunyah dengan sempurna sehingga dia bisa mudah dicerna oleh lambung kita. Jadi kalau misalnya kita asal main telan aja, itu nanti lambung kita akan bekerja keras untuk mencerna makanan tersebut. Jadi itu adalah menurut hasil sharing aku yang kemarin. Nah kemudian yang selanjutnya juga minuman-minuman alkohol itu dihindari dulu ya. Pokoknya banyak hal yang membuat asam lambung itu naik ya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah dari berat badan juga sih, ternyata itu ngaruh banget ya. Kalau aku sih berat badannya alhamdulillah udah tetap proporsional. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk tetap berolahraga. Jadi saat ini tuh aku tetap berolahraga tiap pagi tuh 15 hingga 30 menit. Aku olahraga bersama Anlen Activit ya. Jadi aku juga masih mengkonsumsi Anlen ini, tetapi dikonsumsinya setelah makan nasi ya, dan juga jangan banyak-banyak. Jadi secukupnya aja ya teman-teman. Jadi untuk berat badan juga sangat berpengaruh terhadap asam lambung. Jadi hati-hati buat kalian yang memiliki berat badan yang lebih ya misalnya. Jadi saran aku adalah makan makanan yang sehat dulu ya, hindari dulu makanan-makanan seperti makanan yang berlemak ya. Kalau misalnya kalian pengen sembuh. Kemudian
harus rajin berolahraga juga ya, minimal 30 menit lah ya dalam sehari. Kalau aku saat ini olahraganya rutin pagi sore, dan itu sangat membantu banget untuk proses pemulihan kita. Karena saat ini tuh aku sedang pemulihan ya, dan aku itu olahraga 2 kali sehari. Olahraganya sih ringan aja, kadang lari kecil, kadang aku treadmill atau jalan. Itu membuat lambung aku itu berasa nyaman gitu loh. Aku kan biasa begah ya, dan sendawa-sendawa. Alhamdulillah sih selama aku rutin berolahraga ya, jadi selama aku pemulihan dan aku pengobatan, aku terapkan olahraga. Kata dokter aku boleh olahraga tapi jangan yang berat-berat ya, jadi yang ringan-ringan saja, dan jangan juga habis makan langsung tidur. Jadi untuk saran juga nih buat teman-teman, setelah makan itu harus duduk dulu atau harus jalan ya. Kalau aku habis makan itu bergerak ngerjain apa ya, agar makanan itu tidak ngendap di lambung ya. Jadi harus kita bergerak agar tidak begah gitu loh teman-teman. Jadi kita harus aktif, nggak boleh abis makan langsung tidur. Itu menyebabkan asam lambung kita bisa naik ya, bahkan sampai ke tenggorokan. Nah, kemudian teman aku juga ini dia nggak sembuh-sembuh karena dia perokok ya. Ini teman kantor aku. Jadi merokok juga sangat berpengaruh pada asam lambung, karena ada kandungan nikotinnya itu yang menyebabkan asam lambung ya. Jadi itu yang merangsang asam lambung kita naik. Jadi kalau buat kalian yang saat ini mengalami penyakit GERD atau asam lambung, hati-hati, jangan merokok dulu. Kalau bisa stop dulu deh merokoknya, karena untuk kesembuhan, kalau kalian pengen sembuh ya. Jadi itu adalah hasil sharing aku, hasil konsultasi aku kemarin. Kata dokter, insya Allah setiap minggu aku konsultasi ya, karena untuk menggunakan BPJS itu kan 1 minggu sekali ya obatnya. Jadi kata dokter, kalau merasa masih membutuhkan obat-obatan bisa langsung ke dokter lagi, jangan beli di luar ya, karena itu bahaya. Jadi kita harus sesuai dengan resep dokter. Yap teman-teman, jadi itu dia adalah sharing aku kali ini ya. Ini berdasarkan hasil konsultasi aku kemarin ya, karena aku udah bilang kemarin di video aku kemarin itu bahwa aku lagi mau konsultasi pasca endoskopi, dan mudah-mudahan ini juga bermanfaat ya. Saat ini aku juga konsumsi kunyit ya sama madu, itu diiris tipis, disiram air panas, dan juga dengan ditambahkan madu. Itu enak banget ya, pokoknya di lambung kita tuh berasa nyaman dan adem banget. Buat kalian yang pengen kayak Bunda bisa dinonton di video aku selanjutnya, untuk link pembeliannya juga ada di situ ya. Oke teman-teman, cukup sekian untuk sharing kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel Diva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye!